Kuburan mobil di Zhengzhou, gambaran mengerikan kekuatan banjir Cina. Deretan kendaraan berlapis lumpur tidak berujung yang rusak akibat banjir mematikan bulan lalu di Cina terbengkalai di tempat parkir daerah Zhengzhou. Pemandangan itu seolah menjadi sebuah monumen peringatan akan kekuatan bencana yang melanda Provinsi Henan Juli lalu. Wilayah itu sedang dibangun kembali setelah banjir paling mematikan dalam satu dekade, mendatangkan malapetaka di seluruh provinsi pertengahan Juli, menewaskan lebih dari 300 orang dan merusak ribuan mobil dan bangunan. Kami terpaksa meninggalkan kendaraan kami dan pergi ketika air naik, kata seorang warga Zhengzhou bermarga Wang, melansir AFP pada hari Kamis. Setidaknya 238.000 kendaraan yang rusak telah dikirim ke kuburan mobil seperti yang ada di pinggiran Zhengzhou, kata Kepala Regulator Asuransi Henan, Ma Chao, kepada penyiar CCTV. Saat bencana bulan lalu, rekor hujan dalam satu tahun di Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan, dan pusat banjir turun hanya dalam 3 hari. Lebih dari 290 orang tewas. Puluhan orang tewas saat terjebak di gerbong kereta bawah tanah yang terendam banjir, tempat parkir bawah tanah, dan terowongan. Banjir juga memicu rekor klaim asuransi senilai 1,7 miliar Amerika Serikat atau 34 triliun rupiah setelah ribuan mobil dan bangunan rusak menurut perusahaan asuransi Goldman Sachs dalam laporan Juli. Pemerintah lokal pekan lalu mengatakan kerugian ekonomi akibat banjir telah menggelembung hingga lebih dari 20,65 miliar dolar Amerika Serikat atau 296 triliun rupiah dapat menjanjikan kompensasi cepat. Tetapi para kritikus mengatakan prosesnya sangat lambat. Warga Wang yang kehilangan mobilnya menambahkan sekarang mendapat kompensasi membuat sakit kepala dengan lusinan formulir yang harus diisi. Sebuah studi PBB yang dirilis Senin memperingatkan bahwa Cina Utara rentan terhadap peristiwa cuaca ekstrim yang lebih aneh, termasuk banjir besar dan kekeringan yang mengancam karena perubahan iklim. Banjir di Hubei, Cina tewaskan 21 orang, 4 lainnya hilang. Sedikitnya 21 orang tewas dan 4 lainnya hilang akibat banjir yang melanda provinsi Hubei, Cina setelah dilanda hujan deras dalam 2 hari berturut-turut. Sebanyak 8.000 orang terdampak bencana banjir tersebut, demikian pernyataan pemerintah daerah setempat. Curah hujan di Kabupaten Suisian pada Rabu 11 Agustus pukul 9 waktu setempat jam 8 pagi hingga Kamis 12 Agustus pukul 9 mencapai 503 mm. Tingginya curah hujan itu menyebabkan daerah di wilayah tengah daratan Tiongkok yang beribu kota di Wuhan tergenang air dengan ketinggian rata-rata 3,5 meter. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan tindakan penyelamatan dan evakuasi warga terdampak banjir. Sebelumnya banjir juga melanda Provinsi Henan yang masih bertetangga dengan Provinsi Hubei. Banjir di Henan pada 21 Juli lalu itu telah merenggut 302 nyawa warga setempat. Topan Lupit melanda Guangdong, Cina Selatan. Cina telah mengaktifkan tanggap darurat tingkat 4 untuk pengendalian banjir dan topan dan mengirim tim kerja ke Guangdong untuk memandu pekerja pencegahan topan dan badai hujan lokal. Topan Lupit mendarat di kota Santau, Cina, Provinsi Guangdong sekitar pukul 11.20 dengan kecepatan angin hingga 23 meter per detik di pusatnya. Dilansir China Daily, Pusat Meteorologi Nasional mengatakan mulai pukul 14 hari ini hingga Jumat pukul 14 sebagian Fujian, Zhuangzi, dan Guangdong akan mengalami hujan lebat dengan intensitas 250 sampai 300 mm. Cina telah mengaktifkan tanggap darurat tingkat 4 untuk pengendalian banjir dan topan dan mengirim tim kerja ke Guangdong untuk memandu pekerja pencegahan topan dan badai hujan lokal.
Peristiwa bencana ini menggarisbawahi pentingnya Guangdong bagi ekonomi Cina dan rantai pasok global. Guangdong adalah provinsi pesisir yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan menyumbang produk domestik bruto terbesar bagi negara itu. Di Guangdong juga terdapat pelabuhan Yantian, sebuah pusat ekspor dan industri di Cina, di mana operasi telah dihentikan sejak Selasa kemarin malam karena cuaca ekstrim. Sementara itu, topan Lupit yang kini melanda Guangdong merupakan badai tropis yang biasanya menggulung bagian barat Laut Pasifik Utara. Sebelumnya, topan Infa yang merupakan siklon tropis paling basah kedua yang tercatat di Cina menghantam fasilitas mega terminal Yangshan di Shanghai. Topan Infa membawa banjir yang meluas dan menggulingkan kontainer yang disimpan di palka kapal induk yang bepergian ke Amerika Serikat. Topan Infa yang menghantam provinsi Zhejiang menyebabkan kerusakan 3,35 miliar yuan. Wakil Menteri Manajemen Darurat Zhou Shuiwen mengatakan berdasarkan analisis pola cuaca terbaru, Cina kemungkinan akan mengalami banjir di Beijing, Tianjin, dan wilayah lain antara pertengahan dan akhir Agustus. Selain itu, lebih banyak topan akan melanda Cina Utara dan langkah keamanan perlu ditingkatkan karena wilayah tersebut tidak berpengalaman dalam mengelola banjir. Menurut Greenpeace Asia Timur, dalam jangka panjang kota utama Cina mungkin mengalami musim panas yang lebih panas dan lebih lama. Norma iklim baru berarti bahwa peristiwa yang memecahkan rekor saat ini akan menjadi sesuatu yang sering terjadi, kata juru bicara Badan Meteorologi Cina Wang Zihua dilansir Bloomberg. Ketika badai pasir terbesar melanda Beijing di tengah polusi parah, warga menyebut kondisi seperti kiamat. Ketika ibu kota Cina, Beijing, diliputi debu tebal akibat badai pasir terparah dalam 1 dekade terakhir, jarum di alat pengukur kualitas udara menembus angka tertinggi di tengah polusi udara yang sudah buruk. Peringatan tentang hembusan pasir dan debu dari kawasan gurun pasir di barat Cina itu ditetapkan pagi. Badai pasir itu menyebabkan melonjaknya polusi udara dengan angka di sejumlah tempat 160 kali di atas angka yang direkomendasikan. Ratusan penerbangan dibatalkan ketika langit Beijing berubah menjadi orange. Badai pasir itu dibawa oleh angin kencang dari Mongolia Dalam. Di Mongolia sendiri, badai pasir parah menyebabkan setidaknya 6 orang meninggal dan puluhan lainnya hilang. Indeks kualitas udara mencatat angka bahaya 999 dan warga harus melewati udara gelap Beijing akibat badai pasir. Badan Meteorologi Cina mengeluarkan peringatan kedua tertinggi sebelum pukul 7.30 pagi waktu setempat dan kondisi itu tetap berjalan sampai tengah hari.